kasih sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Hari ini ada sukacita, amin. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan. Semua hanya bagi Tuhan, semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama yang percaya dan bersuka cita kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Amin. Shalom. Sama-sama katakan. Katakan kakiku melompat bagimu Tuhan. Kakiku melompat bagimu. Sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Lawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Amin. Dia adalah sahabat kita. Dia sahabat saudara dan saya. Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Sama-sama kita katakan. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that
buat kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hadirat-Mu Tuhan, kami nyatakan Engkau baik buat kami Yesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Kami tahu gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Who is like you Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Sama-sama kita nyatakan. Treasures of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. In my weakness, you are merciful. Yes, Lord. Ooh, Redeemer of my past and present wrongs, Holder of my future and that's to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, mari sama-sama kita panggil namanya, katakan, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, say, your presence is heaven to me. Sama-sama katakan, all my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Say, nothing in this world can satisfy. Yes, Lord. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world, nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry.
Your presence is heaven to me. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini, Tuhan, kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami, urapi kami pada saat kami memuji, menyembah Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas mengenai perumpamaan domba yang hilang. Ya, kita akan belajar sama-sama dalam kitab Lukas. Ya, Lukas di pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Nah, perumpamaan domba yang hilang ini ya akan kita bahas, ya. Mungkin nanti di beberapa minggu ke depan saya akan membahas tentang perumpamaan tentang kisah anak yang hilang, ya. Mari kita baca di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3, lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, sebelum kita membahas perumpamaan domba yang hilang ini, kita perlu tahu dulu latar belakang mengapa perumpamaan ini sampai diceritakan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus tahu makna dan tujuan dari perumpamaan ini. Nah, kalau kita tadi baca di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 2, ya, kita mendapatkan informasi bahwa ternyata para pemungut cukai dan orang-orang berdosa sudah terbiasa, ya. Sudah terbiasa, ya, dikatakan biasanya datang, ya. Sudah terbiasa datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Para pemungut cukai dan orang berdosa telah menjadi stigma negatif di masyarakat. Ya. Nah, di masyarakat Yahudi, para pemungut cukai dan orang berdosa ini adalah orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dipandang rendah, dan pemungut cukai khususnya dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi. Kenapa? Karena mereka memungut pajak untuk kepentingan Romawi. Karena itulah masyarakat Yahudi sangat-sangat alergi, ya, dan menghindari para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka tidak mendapat bagian di dalam komunitas agama Yahudi dan dianggap sebagai duri dalam daging bangsa Yahudi. Nah, karena itulah ketika orang Farisi, ya, dan ahli Taurat menyaksikan bagaimana Yesus muncul sebagai sosok pribadi yang terkenal seantero negeri Israel, ya, membuat tanda-tanda dahsyat dan ajaib, dan berkali-kali mengklaim dirinya sebagai anak Allah dan pribadi yang turun dari surga, maka semua tanda-tanda ini menjadikan Yesus sebagai pribadi yang suci, sebagai pribadi yang kudus, sebagai pribadi yang agung. Nah, sehingga ketika ternyata terlihat bahwa Yesus membangun komunitas dengan orang-orang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, hal ini membuat terkejut para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, sampai di sini paham ya Bapak Ibu Saudaraku? Rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada.
Artinya bagi mereka, bagi orang Farisi, bagi ahli-ahli Taurat itu, seharusnya Yesus tidak bersentuhan dengan mereka, tidak berbicara dengan para pungut cukai dan orang-orang berdosa, tidak berdekatan. Seharusnya Yesus menjaga jarak dan tidak bergaul dengan pungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Kenapa? Karena akan membuat Yesus tertular kenajisannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan kasih jemaat Home CC dimanapun berada. Bila kita melihat di zaman sekarang ini, kita terbiasa melihat orang-orang yang datang beribadah adalah orang-orang yang berpenampilan rapi, ya, telah mandi, baunya harum, bicaranya sopan. Coba kita bayangkan, bagaimana jadinya bila tempat ibadah dipenuhi dengan orang-orang yang bertato, ya, rambutnya gondrong, pakai jaket kulit, ada banyak anting-anting di telinga, bau minuman keras, bau rokok. Ya, banyak muka ditindik sana tindik sini. Kira-kira kalau hal ini benar-benar ada di gereja atau di komsel, atau pendeta bergaul dengan orang-orang seperti ini, apakah yang ada di benak kita? Tentu secara otomatis tiba-tiba kita akan merasa sangat tidak nyaman berdekatan dengan mereka dan mempertanyakan tentunya, mengapa orang-orang seperti ini ada di gereja, ada di persekutuan, dan bergaul bersama dengan pendetanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, demikianlah yang sebenarnya sedang terjadi di waktu peristiwa Lukas 15 ini. Dan karena respon yang ditunjukkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang merupakan respon yang terlihatnya bersungut-sungut, yang terlihatnya berpandangan yang negatif, maka Tuhan Yesus menyampaikan berbagai macam perumpamaan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan perumpamaan tentang domba yang hilang inilah cerita pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita baca dalam Lukas 15 ayat 4, dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kalau kita membayangkan ada seorang gembala yang menggembalakan 100 ekor domba dan ada yang tersesat 1 ekor domba, apakah benar bahwa gembala itu akan meninggalkan 99 ekor domba di padang gurun sendirian tanpa terjaga dan kemudian pergi mencari yang seekor untuk ditemukan? Kalau benar demikian, apakah tidak beresiko meninggalkan yang 99 ekor domba itu sendirian di padang gurun dan beresiko dimakan binatang, ya, binatang buas tentunya, dan membuat domba itu tercerai-berai dan juga diambil oleh pencuri? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, seperti yang telah sampaikan pada khotbah sebelumnya, bahwa dalam memahami perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, hal pertama yang harus kita lihat adalah tujuan dari perumpamaan tersebut. Dan kita tidak boleh menerjemahkan satu kata demi satu kata dengan arti yang kita asumsikan sendiri. Karena perumpamaan diceritakan dengan sebuah tujuan tertentu, bukan menafsirkan kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Maka dalam kisah perumpamaan tentang domba yang hilang ini, sebenarnya ada 2 tujuan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah untuk orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, yang mereka bersungut-sungut dan mereka memandang sinis Tuhan Yesus yang katanya sebagai pribadi suci, pribadi yang kudus, pribadi yang agung, yang turun dari surga, namun menajiskan dirinya dengan bergaul bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Tujuan yang kedua adalah untuk para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang mengetahui dan mendengar perkataan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merendahkan mereka. Tuhan Yesus ingin menghibur orang-orang yang berdosa dan pemungut cukai ini yang sedang makan bersamanya, dan tiba-tiba dihina oleh orang yang merasa paling kudus dan suci itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, jadi sekarang kita tahu bahwa perumpamaan ini bertujuan untuk menegur para ahli Taurat dan orang Farisi, sekaligus menghibur para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang sedang berfellowship dan makan bersama Tuhan Yesus. Satu cerita, 2 tujuan. Itulah yang sedang Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini. Jadi kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 4, ini tidak boleh diartikan sebagai hal yang benar-benar nyata seperti itu, yaitu gembala
yang benar-benar meninggalkan domba yang 99 ekor itu, dan kemudian binatang buas akan memakan sebagian domba-domba itu, ya, dan sebagian lari kocar-kacir, sementara gembala ini sibuk mencari satu ekor domba yang hilang. Sama sekali bukan seperti ini maksud daripada perumpamaan Tuhan Yesus yang diceritakan. Juga kita tidak bisa menafsirkan, ya, bahwa jumlah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus hanya satu saja, seperti perumpamaan ini. Bukan. Dan sama sekali bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu di dalam perumpamaan yang diceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala itu sendiri. Dan Tuhan Yesus sedang mencari seekor domba yang terhilang atau tersesat. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 11, dikatakan akulah, maksudnya Yesus, ya, gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat bahwa di ayat ini dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombanya dikatakan sebagai jumlah bilangan yang jamak, ya. Nah, sementara di Lukas 15 ayat 4 tadi hanya seekor domba yang dicari. Jadi kita tidak boleh, sekali lagi ya, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa hanya satu orang saja yang diselamatkan oleh gembala. Namun maksud perumpamaan dari ini adalah bahwa Tuhan Yesus mencari setiap orang yang tersesat hidupnya. Katakan amin. Tuhan Yesus mencari setiap orang yang tersesat hidupnya di dunia ini. Mereka yang tersesat mencari kebenaran, mereka yang tersesat dalam cara berpikir seperti ahli Taurat dan orang Farisi, yang merasa benar namun ternyata mereka salah. Tuhan Yesus sedang mencari domba-domba yang tersesat. Dan Tuhan Yesus bersedia mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ketika satu domba yang tersesat ini telah ditemukan, maka firman Tuhan berkata bahwa gembala itu meletakkan di atas bahunya dengan gembira dan dibawa pulang, lalu memanggil sahabat dan tetangganya dan mengadakan pesta ucapan syukur karena telah menemukan satu ekor dombanya yang hilang. Ini merupakan cerita yang dalam kenyataan tentu tidak mungkin terjadi. Karena harga satu ekor domba dan mengadakan pesta dengan mengundang seluruh sahabat dan tetangganya akan membuat kerugian secara ekonomi. Kenapa? Karena harga satu ekor domba dibandingkan dengan biaya pesta itu jomplang. Lebih banyak biaya pestanya. Nah, lagi pula merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan gembala-gembala di Israel, bahwa mereka kehilangan satu atau dua ekor domba saat mengembalakan domba-dombanya. Ketika domba-domba itu tersesat atau dimakan binatang buas atau bahkan dicuri, terkadang para gembala pada saat itu tidak mencarinya. Karena tidak mungkin meninggalkan semua dombanya di padang tanpa pengawasan. Karena akan dimangsa binatang buas atau kocar-kacir sendiri, atau dicuri oleh pencuri. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kalau demikian, apa arti dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Bahwa gembala ini meninggalkan yang 99 ekor dan mencari satu ekor domba yang tersesat dan mengadakan pesta ketika sudah ditemukan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, artinya adalah bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala agung itu rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang sedang tersesat. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus akan terus mencari sampai menemukan domba yang tersesat itu. Dan setelah domba atau manusia yang tersesat itu bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus atau bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan membawa di atas bahunya dan mengadakan pesta untuknya. Ini tidak bisa diartikan secara harafiah, karena Tuhan Yesus ternyata telah menerjemahkan langsung di ayat yang ke-7. Di Lukas 15 ayat 7. Dikatakan gini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi inti dari kisah perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus mencari domba-dombanya yang terhilang. Mencari kita, manusia yang tersesat di dunia, sampai Tuhan Yesus benar-benar mendapatkan kita. Dan ketika kita bertobat, maka malaikat di surga bersukacita.
Bayangkan betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan Yesus dan juga malaikat-malaikatnya. Bahkan dikatakan seluruh surga bersuka cita, dan pribadi kita dalam waktu sekejap langsung diumumkan di surga. Dan seluruh malaikat mengenal kita ya sebagai bagian dalam warga kerajaan surga. Bukankah kisah ini benar-benar menyentuh hati bagi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang bertobat dan mendengarkan kisah ini ketika mereka sedang makan bersama Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, cerita ini benar-benar menghibur bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Namun bagaimana dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah mereka bertobat setelah mendengarkan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini? Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya menceritakan satu perumpamaan ini, melainkan beberapa perumpamaan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Namun bagaimana sikap mereka? Lukas 16 ayat 14 katakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ternyata perumpamaan demi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tidak dapat mereka terima. Orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak bisa menerima dan tidak membuat mereka bertobat. Mereka begitu dekat dengan Yesus sebagai juru selamat, namun mereka tidak menerima keselamatan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, setelah saya panjang lebar menjelaskan perumpamaan ini, ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajarannya. Yang pertama, hal yang harus kita renungkan sungguh-sungguh adalah, apakah kita menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa selalu menjadi orang benar dan merasa jijik dengan orang berdosa, merasa tidak layak bergaul dengan orang berdosa dan menjauhkan diri dari mereka? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita merasa seperti ini, mari saat ini segera bertobat, agar kita tidak merasa menjadi pribadi yang paling benar dan paling suci. Ingatlah bahwa kita semua adalah orang berdosa yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Katakan amin. Semua orang memiliki dosanya masing-masing yang bahkan tidak diketahui oleh orang lain. Kita ini tampak suci dan kudus, ya, karena dosa-dosa kita tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu janganlah kita menyombongkan diri, menyombongkan kehidupan diri kita, karena tidak ada orang yang suci dan tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Semua membutuhkan juru selamat untuk keselamatannya. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita merasa sebagai orang yang hidupnya penuh dosa, dihindari oleh orang, dianggap najis dan kotor, kalau kita merasa sebagai seorang yang sedang terhilang dan menjauh dari hadapan Tuhan, maka pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada orang yang terlalu kotor dan najis di hadapan Tuhan. Katakan amin. Semua kenajisan dan kekotoran kita itu dihapuskan dalam sekejap oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ingat, cerita domba yang hilang ini, Tuhan Yesus adalah gembala agung kita yang terus mencari kita manusia yang berdosa. Tuhan Yesus rela turun dari surga dan mencari setiap pribadi yang tersesat di dunia ini untuk diselamatkan. Dan ketika telah diselamatkan, nama kita berkumandang di surga. Kita memang tidak mengetahuinya, namun Alkitab menceritakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kini kita tahu bahwa betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Betapa berharganya diri kita di surga yang mulia. Betapa berharganya diri kita di hadapan para malaikatnya. Jadi jangan pernah kita merasa sebagai orang yang rendah dan tidak berharga. Karena di hadapan Tuhan Allah kita benar-benar berharga. Katakan amin. Dan karena itu jugalah Tuhan Yesus sebagai gembala agung mencari kita, bahkan rela mati untuk kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kalau hidupmu saat ini merasa tidak berharga, tidak dihargai oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh teman-teman, oleh pimpinan di dalam pekerjaan, percayalah bahwa kita benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Jangan biarkan muka kita tertunduk malu. Angkatlah muka kita sebagai seorang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, karena kita adalah orang yang berharga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Ada dua hal yang kami pelajari di dalam firman Tuhan hari ini.
Kami tidak mau menjadi orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa menjadi orang benar dan jijik dengan orang berdosa, dan merasa tidak layak bergaul dengan orang berdosa. Kami mau bertobat karena kami tahu bahwa tidak ada orang yang suci dan tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang membenarkan kami, Tuhan Yesus. Dan setiap kami membutuhkan Engkau sebagai juru selamat. Yang kedua, Tuhan, ketika kami merasa seperti pengungut cukai dan juga orang-orang berdosa yang mungkin hari ini dihindari oleh orang, dianggap najis, dicemooh, dianggap kotor. Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, kami mau Tuhan datang kepada Engkau, karena kami tahu betapa berharganya hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau mengakui bahwa kami, Tuhan, berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tetap mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan jadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great You are, Lord! How great Thou art! Dancing
Selamat hari Minggu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.